104 hari libur musim panas, sekolah pun akhirnya libur. Hayo, siapa yang ikutan nyanyi bareng? Pasti lagu ini terjebak di core memory kalian kan? Itu karena kartun ini memang sangat berkesan karena ceritanya yang unik dan penuh kreativitas. Ya, seperti buat roket, bertarung dengan bumi, dan memanjat menara Eiffel. Ya, siapa lagi kalau bukan dua bersaudara, Phineas and Ferb. Gue pun juga udah suka mereka dari SD, ya sampai SMA sih. Karena lagu-lagu di kartun ini tuh emang setiap episode selalu catchy dan asik banget. Dan sekarang setelah gue makin dewasa dan nonton ulang lagi, ternyata ada loh yang bisa kita pelajari dari mereka. Nah, kita akan ngebahas kenapa sih Phineas and Ferb bisa sekreatif itu dan gimana caranya untuk kita bisa menjadi kreatif seperti mereka juga. Memangnya apa sih kreativitas itu? Kita cenderung menghubungkan kreatif dengan seni. Tapi sebenarnya kreatif itu lebih esensial loh. Kreativitas dapat membantu kita untuk menciptakan ide atau jawaban yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut pelajarin gimana cara kita belajar tentang kreativitas dari Phineas and Ferb. Nah, untuk poin pertama, kita bisa rewind ke lirik pertama soundtrack mereka. 104 hari libur musim panas. Nah ini, libur. Mereka lagi liburan selama 104 hari. Tapi bukan liburannya yang mau gue bahas, karena kayaknya sih di Indonesia nggak ada libur sekolah sepanjang itu. Tapi di dalam liburan itu sendiri ada banyak aspek-aspek lainnya seperti santai, bahagia, bebas, dan istirahat. Nah, berarti bisa dilihat kan kalau kita lagi liburan, kita cenderung berada di dalam mood yang positif dan rileks. Nah, kita kilas balik dulu ke cerita tentang Archimedes, ilmuwan matematika yang akhirnya mendapat jawaban yang selama ini ia cari-cari waktu dia lagi santai-santainya berendam. Dan akhirnya tercetuskanlah kata Eureka. Nah, kalau yang aku pelajarin dari podcast Speaking of Psychology yang langsung dibicarakan dari American Psychological Association sendiri mengenai kreativitas dan eureka memang cenderung terjadi ketika bagian otak berpikir kita atau frontal lobe itu dalam keadaan istirahat. Sehingga kita jadi nggak terlalu fokus pada pikiran analytical. Jadi, otak kita bisa bebas berkelana untuk memikirkan jawaban yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi, udah tahu ya, kalau kita pengen mencari inspirasi, kita renggangin dulu tuh otak kita dengan cara istirahat, dengerin lagu, jalan-jalan, main sama anabul, atau nari-nari asik sendirian di rumah. Oke, lanjut ke poin kedua. Nah, kalau kamu perhatiin ya, Phineas and Ferb itu sangat observan, sangat pengamat. Contohnya kayak klip-klip berikut ini. Told you it's Thursday. Is more than just another Thursday, Lawrence. Hey, Candace, what you watching? I'm such a loser. Oh my gosh, Ferb, I can't believe it. I've never noticed how soft our carpets are. But more importantly, we have to help Candace get her confidence back. Nah, dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, observasi itu bisa menjadi salah satu faktor utama terjadinya ide-ide kreatif. Karena dari terjadinya observasi, kita jadi bisa mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita dan akhirnya bisa memberikan kita inspirasi. Nah, tapi untuk menjadi lebih kreatif dengan observasi, kita harus punya kepribadian yang open, yang terbuka. Jadi, ide-ide itu bisa kita terima dengan yang terbuka. Yang ketiga. Nah, seperti yang kita tahu dari kartunnya Phineas and Ferb, season ke season tuh jarang banget atau mungkin nggak pernah ada 2 episode yang sama. Tuh, mereka selalu ada aja hal yang baru mereka kerjain setiap harinya. Ferb, I know what we're gonna do today. Dan menurut artikel nih dari Creative Life,
Mencoba sesuatu hal yang baru tuh benar-benar sangat bisa mengasah otak kreativitas kita. Apalagi karena sebenarnya kreativitas itu seperti otot, semakin dilatih semakin kuat. Jadi semakin banyak hal baru yang kita coba, semakin banyak hal baru yang kita pelajari, semakin banyak pengalaman-pengalaman yang kita nggak pernah coba sebelumnya, itu tuh makin membuat kita jadi memperbanyak koleksi-koleksi perspektif baru tentang cakrawala dunia. Nah, kita mungkin nggak usah muluk-muluk, mungkin kita bisa coba dengan challenge 30 hari pelajarin fun fact baru mengenai alam atau tentang tradisi budaya-budaya di seluruh negara di dunia, atau hanya sekedar seperti kita mencoba membeli makanan yang beda dari yang biasanya kita beli. Nah, dengan kayak gini aja, otak kita tuh akan terlatih beradaptasi dengan hal-hal baru, sehingga kita akan jadi lebih gampang untuk berpikir kreatif. Nah, bisa tuh kita coba teman-teman, biar kita nggak kalah kreatifnya sama Phineas and Ferb. Jadi itu adalah 3 poin yang bisa aku ambil dari Phineas and Ferb mengenai kreativitas tanpa batas. Semoga 3 poin berikut bisa aplikatif ke kehidupan teman-teman yang nonton dan bisa meningkatkan kemampuan kreativitas kita. Karena kemampuan kreativitas tuh merupakan skill yang penting loh untuk kita punya. Gak hanya membuat kita lebih unik dan stand out, tapi juga membuat kita jadi lebih gampang mencari solusi-solusi pada setiap permasalahan yang kita temui. Oke, jadi itu aja dari video pertama Sinesai. Semoga kalian suka, dan kalau kalian mau belajar lebih lanjut dari film-film atau kartun-kartun dari sisi psikologi, bisa banget subscribe channel ini. Juga jangan lupa like dan komen film atau kartun apa yang mau dibahas di channel ini. Oke, itu aja dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!